Saya mengikuti ya fenomena ini tentang Al-Ustadz Heri Pras menantang Al-Ustadz Muhammad Nuruddin. Banyak yang mereaksi dari YouTuber-YouTuber. Bagi saya ini hal yang bagus ya, menarik, dan semoga ini terjadi gitu. Karena kita tahu namanya pertandingan itu ya memang nggak selalu satu level lah. Kan kita tahu pernah tim Indonesia ngelawan misalnya tim tamu dari MU misalnya ya. Misalnya Persija melawan MU, kita tahu dong tidak selevel. Ya nggak usah bicara nasionalisme lah, nggak usah bicara ini tim kita sudah memang bukan levelnya MU gitu. Tapi ketika ada pertandingan kan kita menikmati itu. Banyak yang nonton, biasa aja. Karena pertandingan itu nggak mesti satu level. Beda dengan tinju ya. Kalau tinju kalau nggak satu level mati musuhnya. Tapi ini kan bukan tinju. Ini kan ya walaupun satu lawan satu lebih ke tinju. Nggak, tapi lebih kepada bukan menjatuhkan lawan sampai kayak tinju lah. Pokoknya bukan tinju lah, bukan ya, bukan berantem ya. Adu strategi lah. Kita sering melihat tim-tim kecil sekali melawan tim besar, biasa itu pertandingan persahabatan, friendly match kan begitu bahasanya. Cuma kok lagu-laguannya ini kayak ada sesi timbang badan, ada sesi statement war gitu. Ada Ustadz Nuruddin bilang ya belajar bahasa Arab dulu lah. Yang satunya merasa dilecehkan atau apa, nggak berani Ustadz Nuruddin. Mestinya enggak itu, ini bukan tanding tinju, wahai para ustadz ya, bukan tanding tinju ini, tapi ini lebih ke pertandingan persahabatan. Kan nggak ada tinju persahabatan itu kan nggak ada tinju itu, makanya kenapa harus sama berat badan sama, kelas juga sama, karena kalau tinju itu kalau nggak sama rungsek nanti satunya gitu. Jadi harus sama. Ini bukan tinju ini pertandingan persahabatan saja. Anggap kesebelasan atau tim dari Salafi Wahabi melawan tim dari Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau Aswaja versi mereka dengan Aswaja versi yang satunya. Kita dukung ya, kita dukung. Ya seperti yang kemarin ada juga kan debat begini juga kan yang tentang Abu Hurairah itu ya saya kira itu friendly match ya, bukan tinju, karena nggak seimbang. Kalau tinju mati lawannya kalau begitu ya. Tapi nanti saya ulas masalah itu ya. Ya ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa ya menarik juga sekali-kali kalau Heri Pras ini beneran jadi berdebat dengan Ustadz Nuruddin itu. Tapi memang sangat berat bagi Ustadz Nuruddin ya untuk melayani, karena Heri Pras ini memang tidak akan pernah bisa dikalahkan sepertinya oleh siapapun ya, orang asal alim apapun kayaknya belum tentu mampu mengalahkan Ustadz Heri Pras ini. Karena kan apa ya, misalnya beginilah, ada lomba lari ya, lomba lari itu standarnya itu kan ditentukan, larinya dari mana. Nah, dari sini startnya, finishnya kemana? Ke situ. Berapa jarak tempuhnya? Misalnya 5 kilo. Ini medannya atau lintasannya melingkar atau lurus? Oh melingkar. Itu kan nanti ada batasnya, ada pitanya lah, ada garisnya lah. Jadi bukan hanya siapa yang lebih dulu cepat, tapi jalurnya harus lewat ini. Karena sedikit Anda melampau atau keluar dari garis ini, nanti jalurnya jadi beda gitu. Karena kadang-kadang untuk efisiensi misalnya 5 kilo, atau bukan lari lah, balap sepeda ya. Kan kalau balap sepeda itu misalnya mau jarak 100 kilo, kalau harus lurus itu kan wah Pak gimana nontonnya. Makanya diputer-puter kan, diputer-puter itu. Jadi itu aturan, ada puteran, ada tanjakan, ada turunan. Itu harus itu puterannya, memang itu lintasannya itu mahal dibangun itu. Itu miliar-miliar dibangun itu. Dibikin pembatas, terus disetting, ada tanjakan, ada turun, ada tikungan. Kalau mau balapan, startnya harus sama, finishnya juga harus sama. Maksudnya sama itu ini startnya, ini finishnya. Dan tidak boleh keluar dari lintasan itu. Bayangin nanti kalau kamu start ke finish mau trek lurus, ya menang kamu ya. Atau nggak mau ikut aturan, finishnya nggak mau sama, startnya nggak mau sama, ya menang semua nanti. Ada yang baru mulai balapan 5 menit udah rokok-rokok dia. Loh, kok sudah berhenti bang? Saya udah menang ini. Menang bagaimana? Nah ini saya udah di finish.
Finish sebelah mana tuh ini? Wah Pak, bukan itu finishnya. Lah menurut saya ini finishnya. Wah repot kalau begitu Pak. Menurut saya finishnya ini kok. Menurut saya yang benar ini, saya yang benar sudah. Waduh. Susah. Menurut saya firman Tuhannya ini. Ini ucapan nabinya kok. Waduh. Ini ucapan Tuhan ini kok dilawan. Waduh. Susah kalau begitu. Itu yang disebut dengan kenapa butuh pemahaman. Ngerti aturan. Aturan balapan tuh ngerti. Kapan waktunya mulai ngerti. Jangan sebelum diperikik sudah digas. Terus lintasannya itu tidak boleh dilewati. Kamu tidak boleh keluar lintasan. Keluar lintasan kamu nanti akan memperpendek rute. Curang. Jadi penting untuk memahami hal-hal itu untuk lalu bertarung. Kadang kita itu modal nekatnya ini nggak nahan. Walaupun memang diuntungkan tim-tim kecil itu kalau menantang tim besar itu selalu untung dia. Kenapa untung? Kalah tidak malu, menang jumawa luar biasa. Artinya dia itu tidak mungkin rugi. Coba misalnya Harry Pas debat sama Ustaz Nuruddin terus Harry Pas kalah. Siapa yang heran? Seluruh isi dunia nggak akan heran. Kucing-kucing, pohon pisang, semuanya akan ya memang begitu sudah. Artinya nggak akan ada masalah tuh. Tapi di tengah dia kalah tidak akan ada masalah, dia masih ada harapan untuk menang. Misalnya Ustaz Nuruddinnya lagi entah lagi apa tiba-tiba linglung, diem nggak bisa jawab, menang. Siapa yang tidak mau Pak? Ini berarti Anda punya potensi untuk untung besar, tapi tidak butuh modal. Nggak ada risiko kerugian. Makanya saya nggak heran kalau banyak orang yang suka sekali nantang-nantang debat itu kepada yang di atasnya. Itu seperti orang kemungkinan untungnya ada, kemungkinan rugi tidak ada. Wah enak Pak. Bisnis itu apapun itu resiko itu semuanya itu mesti ada kemungkinan untung, kemungkinan rugi. Ini enggak, kemungkinan untung ada, kemungkinan rugi tidak ada. Paling enggak impas. Artinya impas apa? Walaupun kalah ya nggak akan rugi dia. Bahkan masih bisa menang. Oh hebat berani. Bahkan bagi pendukungnya masih dianggap benar. Perlu saya ralat berarti ya. Artinya mau menang dia untung, kalah pun dia masih untung walaupun sedikit untungnya. Nggak ada ruginya dan nggak butuh modal. Yang nggak butuh modal itu ada dua ya. Ada yang memang dia ada tapi nggak mau dipakai. Ada yang memang nggak ada modalnya. Jadi memang menguntungkan. Saya paham kenapa senang sekali ada orang-orang nantang debat ini. Karena itu tadi antara tidak mungkin rugi dan pasti untung atau setidaknya tidak mungkin rugi walaupun setidaknya tetap impas. Jadi nggak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk rugi. Ya semuanya juga mau begitu Pak. Anak kecil nantang orang tua kalah pun tidak ada yang heran, tidak ada yang akan mencela dia. Tapi kalau menang semua muji. Artinya ada kesempatan Anda dipuji semua orang, tapi di kesempatan itu tidak ada peluang Anda dihina oleh siapapun. Beda kalau misalnya satu level berdebat. Ini kalau kalah dibully, yang menang dipuji. Ya. Satunya kalau seandainya terbalik, dia yang kalah itu ternyata dia yang menang, dia dipuji. Satunya kalah, dia dibully. Kalau Harry Pas debat sama Ustaz Nuruddin, Harry Pas kalah, siapa yang mau ngebully? Nggak ada Pak. Artinya ya memang sudah begitu Pak. Habis duhur ya asar. Nggak mungkin subuh. Emang sudah apa bahasanya ya? Min nawazimil umur gitu. Ya debatnya ilmu bahasa Arab, baca kitab. Satunya nggak ngerti bahasa Arab. Lagi mana? Nah, gitu ya. Jadi saya dukung aja lah. Ya hitung-hitung biar Harry Pas itu semakin naik. Pasti ada kredit poinnya lah ya kalau sampai berdebat. Ya kita tunggu kebaikan hati dari Ustaz Nuruddin lah. Kalau beliau itu legowo gitu artinya ya nggak apa-apalah. Hitung-hitung membantu sesama saudara muslim gitu. Memberikan dia peluang untuk untung gitu. Karena dengan berdebat saja itu nggak usah ngomong Pak. Duduk satu forum udah cukup itu. Udah hebat. Berani. Apalagi bagi pendukungnya. Allah duduk di aras yang bilang itu Allah itu kebenaran. Harry Pas berdebat dengan mahasiswa Azhar yang jurusannya aja akidah filsafat gitu. Jadi saya dukung ya.